Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanuba Nur Hamidah, nomor induk mahasiswa 242101030. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang analisis komparatif bentuk komunikasi massa pada media cetak, elektronik, dan media online. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara kita mendapatkan dan menyebarkan informasi. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian kepada halayak luas melalui media, baik itu media online, media cetak, maupun media elektronik. Fungsi dari komunikasi massa sendiri tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik, memberikan edukasi, bahkan sebagai alat kontrol sosial di masyarakat. Secara umum, komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikatornya bersifat lembaga, seperti wartawan atau instansi media. Yang kedua, pesannya bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang ketiga, audiensnya luas, heterogen, dan tersebar di berbagai tempat. Seiring perkembangan zaman, media massa juga mengalami perubahan. Awalnya kita mengenal media cetak seperti koran dan majalah, kemudian berkembang menjadi media elektronik seperti radio dan televisi, hingga saat ini didominasi oleh media online yang berbasis internet. Perubahan ini menunjukkan bahwa setiap jenis media memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan masing-masing dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana bentuk komunikasi massa pada ketiga media tersebut, sebelum nantinya kita membandingkan keunggulan dan kelemahannya. Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perbandingan antara media cetak, elektronik, dan online. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Unzilatul Ifada dengan NIM 24210301044. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan sebelumnya, yakni mengenai pengertian dari media cetak, media elektronik, dan media online beserta kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak seperti koran dan majalah merupakan bentuk media tradisional yang sudah lama digunakan dalam penyebaran informasi. Nah, kekuatan utamanya terletak pada kedalaman isi. Artikel yang disajikan biasanya itu melalui proses editorial yang ketat, sehingga informasi cenderung lebih lengkap, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, media cetak sering dianggap lebih kredibel. Namun, media cetak ini memiliki beberapa kelemahan dalam proses produksi hingga distribusi membutuhkan waktu, sehingga informasi yang disampaikan cenderung lebih lambat dibandingkan media lainnya. Selain itu, jangkauan distribusinya terbatas secara geografis dan bergantung pada sistem distribusi fisik. Yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik seperti televisi dan radio mengandalkan teknologi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk audio maupun audiovisual. Keunggulan utama media ini adalah kemampuannya menarik perhatian audiens melalui suara dan gambar, sehingga pesan lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Selain itu, media elektronik memiliki jangkauan yang luas, terutama televisi nasional atau siaran radio yang bisa menjangkau berbagai daerah sekaligus. Meski demikian, media ini memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada perangkat teknologi seperti TV, radio, listrik, sinyal, dan sebagainya, serta durasi penyampaian informasi yang mungkin terbatas sehingga tidak semua informasi itu dapat dijelaskan secara rinci dan secara mendalam. Nah, yang ketiga yaitu media online. Media online ini mencakup website, portal berita, dan media sosial. Media ini berkembang pesat sehingga kemajuan internet dan teknologi digital. Keunggulan utamanya adalah kecepatan informasi dapat disampaikan secara real time atau langsung saat peristiwa terjadi, seperti live streaming. Nah, selain itu, media online ini bersifat interaktif karena memungkinkan pengguna untuk memberikan komentar, berbagi, atau bahkan membuat konten sendiri. Akses terhadap media online juga sangat mudah, cukup dengan perangkat seperti smartphone atau komputer yang terhubung ke internet. Namun, kelemahannya adalah tingginya resiko penyebaran hoax atau disinformasi palsu, serta validitas informasi yang mungkin tidak selalu terjamin karena tidak semua konten melalui proses verifikasi yang ketat. Nah,
Ketiga jenis media ini pada dasarnya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Media cetak unggul dalam kedalaman dan kredibilitas, media elektronik dalam daya tarik dan jangkauan, serta media online dalam kecepatan dan interaktivitas. Kombinasi ketiganya itu dapat memberikan informasi yang lebih lengkap, cepat, dan beragam kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Mas Roni Abdillah Khairullah dengan NIM 24410301006. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang dampak perkembangan media massa serta kesimpulan dari analisis komparatif media cetak, elektronik, dan online yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Nah, perkembangan media massa itu telah membawa perubahan besar terhadap perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Jika dahulu masyarakat itu cenderung lebih menjadi penerima informasi secara pasif, saat ini masyarakat itu lebih menerima informasi secara lebih aktif, sehingga memunculkan istilah prosumer, yaitu pengguna media yang tidak hanya menerima informasi tetapi juga mampu memproduksi dan menyebarkan konten mereka sendiri melalui berbagai platform digital. Nah, selain itu, pola konsumsi media juga menjadi lebih personal. Masyarakat kini dapat memilih sendiri informasi yang ingin mereka akses kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini juga melahirkan budaya selalu online, di mana masyarakat hampir selalu terhubung dengan internet melalui smartphone atau perangkat digital lainnya. Nah, saat ini media online menjadi media yang paling dominan. Hal ini disebabkan karena penyebaran informasi yang sangat cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Dukungan perkembangan internet, penggunaan smartphone yang lebih luas, serta adanya algoritma media sosial membuat informasi dapat tersebar secara real time kepada audiens yang sangat luas dan besar. Kemudian kita juga melihat adanya konvergensi media, yaitu proses bergabungnya berbagai jenis media ke dalam satu platform digital. Contoh, surat kabar atau koran yang kini hadir dalam bentuk website, atau stasiun televisi yang sekarang saat ini menyiarkan kontennya melalui platform seperti YouTube dan media sosial yang lain. Dengan demikian, jadi konten media saat ini itu dapat diakses melalui berbagai platform sekaligus. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, diantaranya adalah maraknya penyebaran hoaks, penggunaan judul clickbait, serta menurunnya kualitas berita akibat persaingan kecepatan dalam penyampaian informasi. Di sisi lain, perkembangan media digital juga membuka peluang sangat besar seperti inovasi dalam penyajian konten dan terciptanya interaksi yang lebih dekat antara media dengan audiens. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media cetak, elektronik, dan online memiliki peran masing-masing dalam komunikasi massa. Di era digital saat ini, ketiganya tadi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.